Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai segala aktivitas kita mohon pertolongan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini, mari kita awali dalam doa. Terima kasih atas kasih dan setiamu Bapa, di mana Tuhan sudah menyertai, melindungi, membela kehidupan kami Tuhan sepanjang kami istirahat sepanjang malam. Untuk itu Tuhan, jikalau kami boleh kembali bangun pada pagi hari ini, semua ini adalah anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu untuk kami memasuki setiap aktivitas kami mulai pagi hari ini sampai malam nanti. Karena kami tahu Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Mari Tuhan bekali kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini mari kita mau sama-sama periksa firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu jangan tawar hati. Ya, ini yang sering dihadapi oleh kita anak-anak Tuhan. Menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kami ini, seringkali kami tawar hati, seringkali kami mengalami kelemahan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua agar kita jangan tawar hati. Di sini firman Tuhan menuliskan ya bahwa sekalipun manusia lahiriah kami makin merosot, makin menghadapi kelemahan karena usia dan lain sebagainya atau sakit penyakit, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang dapat memperbarui manusia batiniah? Hanyalah Tuhan Yesus yang kita sembah. Roh Kudus selalu menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Di dalam setiap aktivitas kita, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita menghadapi kelemahan, ketika kita menghadapi masalah, Roh Kudus selalu ambil alih dan selalu memberikan kekuatan. Di sini dikatakan, manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Setiap hari, sepanjang hari, kita selalu diberi kekuatan yang baru agar kami tidak sampai menjadi lemah, agar kami tidak tawar hati, tapi biarlah kami tetap teguh, yakin dengan percaya kita yang sungguh bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa yang kami kerjakan lewat percaya kami kepada Tuhan, lewat ketaatan kami kepada Tuhan,
lewat penyerahan masa depan kami kepada Tuhan. Semuanya ini kami ada melakukan sesuatu yang kekal, yang sifatnya kekal. Ya, di sini dikatakan melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami pada saat ini. Namun seringkali kita tidak kuat menghadapi masalah. Kita tidak tahan untuk menghadapi segala problema yang kita hadapi. Namun firman Tuhan di sini mengingatkan pada kami bahwa apa yang kami kerjakan lewat ketaatan kami ini, kami melakukan dan mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya yang sedang kita alami sekarang ini. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, lewat Rasul Paulus di dalam suratnya di 2 Korintus ini, agar kita tidak tawar hati. Apapun yang kita hadapi, baik itu dalam kesulitan, baik dalam kekurangan, baik di dalam masalah, biarlah kita tetap teguh, tetap taat, tetap setia dengan iman kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus yakin sepanjang hari, setiap hari, Roh Kudus selalu memperbarui manusia batiniah kita. Manusia batiniah itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan lebih daripada apa yang kami rasakan pada saat ini. Karena manusia batiniah itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Agar kita tetap memiliki satu semangat hidup yang selalu berharap kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak tawar hati, karena kami tahu, ya, apapun yang kita hadapi, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah manusia batiniah yang selalu diperbarui dari sehari ke sehari. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, seringkali kita tidak kuat untuk merasakan beban yang menimpa dalam kehidupan kita. Namun kita harus sadar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, apa yang dikatakan, kita yang taat, kita yang berharap kepada Tuhan, itu berarti kita melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu adalah yang lebih besar. Penderitaan yang kami alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan selanjutnya dikatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ini berbicara tentang iman. Iman adalah apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, yang tidak kelihatan, namun pada saatnya itu akan menjadi nyata bagi kehidupan kita orang percaya. Itulah iman. Kalau iman itu berbicara tentang sesuatu yang sudah kita lihat, itu namanya bukan iman. Iman adalah satu keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberikan kepada kita, setiap orang yang berharap dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu mengetahui segala kekurangan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
Bukankah kita ini orang-orang percaya yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan? Dan kita ini adalah orang-orang yang berharap akan kasih setianya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya mata Tuhan ini tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sudahkah kita membawa hidup kita yang takut akan Tuhan? Sudahkah kita melakukan semua aktivitas kita dengan takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini firman Tuhan menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Berarti Tuhan selalu mengawasi setiap tindakan kita. Kepada manusia kita bisa mengatakan, ya, toh mereka tidak tahu apa yang kulakukan. Toh mereka tidak tahu, pimpinan kami tidak tahu sekalipun saya bekerja dengan malas-malasan. Ya, tidak tahu. Pimpinan kami tidak tahu sekalipun saya berbuat curang. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Sudahkah kita takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita koreksi setiap hidup pribadi kita, setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita. Sudahkah kita takut akan Tuhan? Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita agar kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang sudah dijanjikan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, berkat, pemeliharaan, sukacita, semua itu dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami. Yang penting kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan menjadi tawar hati, tidak akan mengalami tawar hati, tidak akan mengalami kelemahan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memperbarui kehidupan kita dari sehari ke sehari. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini, lewat renungan firman Tuhan dalam acara Mana Rema pada pagi hari ini, sekalipun renungan ini hanya singkat, namun saya percaya Tuhan sudah berbicara di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Sehingga Tuhan tidak menahan segala berkat dan kemurahannya untuk kita. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan segala berkat, kemurahan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kepada kami kembali agar kami tidak perlu lemah, agar kami tidak perlu tawar hati, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan memperbarui hidup kami dari sehari ke sehari, dan ajarkan Tuhan agar kami boleh tetap hidup takut akan Tuhan. Itulah kunci keberhasilan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman yang sudah Tuhan berikan pada kami boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami di dalam kami meniti perjalanan hidup kami dari pagi hingga sampai malam nanti, hanya di dalam pertolongan dan penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.